Di bawah langit luas tak berujung, di mana angin berdesir membawa aroma rerumputan kering, terhampar dunia yang nyaris tak tersentuh oleh hiruk-pikuk zaman. Kali ini Kepo membawa kalian melihat alaminya harmoni kehidupan di pedesaan Afrika. Ambil posisi ternyaman kalian untuk menikmati perjalanan ini. Di hamparan luas sabana yang membentang sejauh mata memandang, di antara pohon akasia yang berdiri tenang dan rerumputan kuning yang bergoyang tertiup angin, terdapat sebuah desa yang belum tersentuh oleh perubahan zaman. Inilah sabana Afrika, tanah terbuka yang tak hanya dihuni oleh singa dan gajah, tapi juga oleh manusia-manusia yang hidup dalam harmoni dengan alam sejak ratusan tahun lalu. Desa ini berada di tengah bentangan sabana yang luas, diapit oleh semak berduri, pohon akasia tua, dan migrasi besar hewan liar yang menjadi nadi kehidupan kawasan ini. Namun bukan hanya alam yang menjadi pusat perhatian di sini, melainkan orang-orang yang menghuni desanya. Masyarakat pastoral yang menjalin hidup dengan ketekunan, kearifan, dan kebersamaan. Pagi dimulai bukan dengan dering alarm, tetapi dengan nyanyian burung. Para lelaki dewasa membawa tongkat kayu, menggiring kawanan ternak ke padang yang lebih subur. Mereka adalah penjaga kehidupan, penenun keseimbangan antara manusia dan alam. Para perempuan berjalan menyusuri jalan tanah merah, menuju sumber air yang telah menghidupi desa selama beberapa generasi. Anak-anak, meski hidup jauh dari teknologi, hidup dalam dunia penuh petualangan. Mereka berlarian, bermain kejar-kejaran sambil memanggil satu sama lain dengan tawa riang. Petualangan sabana merupakan keseharian bagi penduduk desa. Mereka belajar membaca alam, mengenali jejak kaki hewan, menebak arah angin, dan memetik daun yang bisa dijadikan obat. Seperti teropong ke masa lalu, desa ini mengingatkan kita bahwa dalam kesederhanaan ada kebijaksanaan yang agung. Dan dalam keterhubungan dengan alam, ada petualangan yang tak pernah usang. Pendidikan formal memang masih terbatas, tapi kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan mereka cerdas dengan cara yang berbeda. Di desa ini, kita melihat bukan hanya cara bertahan hidup, tapi cara mencintai kehidupan dengan sederhana namun mendalam. Mungkin dunia luar terus berubah, tapi di sini waktu tetap berjalan dengan ritmenya sendiri, pelan namun penuh makna. Kehidupan masyarakat desa sabana di Afrika tidak bisa dilepaskan dari hubungan spiritual dengan tanah tempat mereka berpijak. Mereka percaya bahwa setiap pohon tua, setiap batu besar, dan setiap sungai memiliki roh penjaga. Di
Di desa ini, kekayaan bukan dihitung dari emas atau dolar, melainkan dari jumlah ternak yang sehat, keluarga yang harmonis, dan tanah yang tetap subur. Di tempat di mana keheningan menjadi bahasa, masyarakat Sabana hidup dengan filosofi sederhana. Cukup itu kaya, dan kebersamaan itu kekuatan. Waktu berjalan lambat, mereka hidup mengikuti irama bumi, bangun saat matahari muncul, tidur saat bintang turun. Sebuah cermin untuk melihat kembali ke masa lalu, ketika hidup masih diukur dengan musim, dengan kebersamaan, dan dengan rasa hormat pada bumi yang memberi segalanya. Saat malam datang dan angin gurun bertiup lembut, nyala api unggun menerangi wajah-wajah penuh cerita. Anak-anak mendengarkan kisah dari kakek nenek mereka tentang suku yang dulu mengembara bersama gajah, tentang roh hutan, dan tentang musim yang datang dan pergi dengan pesan dari langit. Mungkin terdengar seperti dongeng bagi dunia luar, tapi di sini itu adalah bagian dari kenyataan. Di sini, di tengah sabana, hidup manusia yang tak hanya bertahan, tapi menjaga warisan bumi yang paling purba. Savana Afrika bukan hanya tentang hewan liar dan pemandangan eksotis. Ia adalah tentang manusia, tentang ketabahan, kebijaksanaan, dan cinta yang tak terucap terhadap tanah tempat mereka dilahirkan. Dan selama matahari masih terbit di cakrawala yang sama, kisah ini akan terus hidup, bergema bersama desir angin dan jejak kaki di tanah liat sabana. Sampai suatu hari nanti, saat kita semua kembali mencari arah, mungkin kita akan mengingat desa-desa seperti ini dan mengerti bahwa dalam diamnya ia telah berbicara banyak tentang arti hidup yang sesungguhnya.